akan menghadirkan siapa dalam sesi ini ya Safrina? Betul sekali, ini juga jadi sesi yang dinanti-nanti oleh saya gitu ya, oleh Iva juga. Karena ini sesi yang sepertinya begitu berharga, kita bisa nanya langsung, bisa mendengar langsung cerita, kisah, perjalanan, sulit, senang, bahagia dari seorang Bapak Chairul Tanjung. Betul. Di inspirational speech oleh Pak Chairul Tanjung dan teman-teman di sini dipersilahkan untuk bertanya. Benar, nanti kita akan buka sesi tanya jawab sebanyak-banyaknya, kesempatan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua bertanya langsung ya. Untuk seperti apa sih sebetulnya perjalanan dari seorang Bapak Chairul Tanjung, kenapa bisa jadi pengusaha sukses luar biasa, nilai-nilai apa yang dianut, kemudian juga tentunya kita nanti akan mendapatkan inspirasi dan juga motivasi yang luar biasa dari sosok ini. Tapi pada tahu nggak sih sebenarnya sosok satu ini, Bapak Chairul Tanjung, ini anak Medan. Ada yang tahu nggak? Tentunya tahu karena marganya Tanjung. Ya. Jadi makanya apa sih pesan moral dari sini anak-anak Medan. Kalau kata wali kota Medan, Pak Riko katanya kalau Pak CT bisa, kita juga bisa. Setuju? Maka dari itu mungkin tanpa buang waktu lagi kita langsung dengar sosok Chairul Tanjung dan langsung akan dipandu oleh rekan terbaik saya, inspirational speech bersama dengan Bapak Chairul Tanjung oleh rekan saya Syarifah Rahma. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Safrina. Baik teman-teman semua. Tadi kita sudah sedikit informasikan ya bahwa kita masuk ke dalam sesi inspirational speech dan saya bisa bilang teman-teman di sini semuanya beruntung banget bisa bertemu langsung, bisa mendapatkan inspirasi, motivasi langsung dari sosok yang begitu luar biasa Bapak Chairul Tanjung. Nah, tadi kita udah informasikan juga bahwa sesungguhnya izin Bapak Pak CT ini anak Medan ya. Jadi mungkin bisa relate juga sama teman-teman semua yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita akan simak bersama seperti apa sih sebetulnya kisah dari Bapak Chairul Tanjung. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chairul Tanjung terlahir dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah pada tanggal 18 Juni 1962. Anak kedua dari 6 bersaudara ini tumbuh besar di Gang Abu, kawasan batu tulis yang menjadi kantong kemiskinan di salah satu sudut kota Jakarta. Dibatasi dengan dinding-dinding sempit inilah 8 orang keluarga Chairul berdesakan. Ia juga harus berbagi ruang hidup dengan para tetangganya. Emang zaman ini lu hidup muda, apa? Dasar orang udah tahu kita rabit lo. Meskipun kemiskinan mendera keluarganya, tak sedikit pun mengecilkan semangat ayah dan ibunda tercintanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi Chairul dan kelima saudaranya. Di sebuah sekolah milik Belanda di Bilangan, Jakarta Pusat inilah Chairul mengenyam pendidikan dasar hingga ke tingkat lanjutan pertama. Sejak kecil, bakat dagang Chairul sudah mulai tumbuh. Ia kerap mencari tambahan uang saku dengan berjualan es mambo dan jajanan lainnya. Ia dulu dipanggil anak singkong. Sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana, bahkan hidup dalam kemiskinan. Hai. Hai Rul. Hey, gimana? Bis kita untuk study tour besok. Gue udah cek di PO tempat bapak gue kerja. Suatu hari, Chairul ingin sekali ikut study tour dengan kawannya ke Yogyakarta. Namun, ia tak memiliki uang untuk membayar ongkos yang hanya Rp15.000. Tak kehabisan akal, ia pun membantu teman-teman SMP-nya untuk menyiapkan kendaraan study tour. Sayangnya ia hanya mendapatkan Rp5.000 dari jerih payahnya itu. Ia pun urung ikut study tour karena uangnya tak cukup. Dengan berdalih adanya urusan keluarga, Chairul pun menyembunyikan kesedihannya dan melepas teman-temannya pergi.
Selepas masa SMP, karena desakan ekonomi, Khairul tak lagi bisa bersekolah di sekolah swasta. Khairul memilih mengenyam pendidikan lanjutannya di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Inilah sekolah yang menyimpan kenangan masa remaja yang sangat indah. Kenangan yang ia simpan dalam-dalam hingga sekarang. Tak jarang ia menghelat acara temu alumni. Tak hanya untuk sekedar melepas kangen atau silaturahmi, tapi juga menghimpun potensi alumni Budut untuk bakti pada negeri. Tentu ia tak pernah melupakan pahlawan tanpa tanda jasanya. Dalam sebuah kesempatan bersua dengan guru tercinta, ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya pada guru yang telah membimbingnya. Saya dulu mungkin tidak sempat atau tidak pernah juga terpikir untuk mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Oleh karenanya pada hari ini, ya, saya dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan amal dan kebaikan bapak-bapak dan ibu sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai lepas SMA, lagi-lagi himpitan ekonomi terasa kian menyesakan dada. Biaya kuliah dalam setahun 75.000 harus dibayar dalam minggu ini. Tenang ya Yul, beberapa hari ini nanti ibu kasih uangnya. Iya, udah kamu beres-beres dulu. Iya Pak. Berbekal uang dari menggadaikan kain halus kesayangan ibunda tercinta, Khairul akhirnya bisa duduk di bangku Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Itu hasil dari ibu menggadaikan kain halus ibu. Peristiwa tersebut sontak menjadi tamparan besar di hidupnya. Sejak itulah terpatri keinginan dalam diri Khairul untuk bisa keluar dari pelik kemiskinan yang mengungkungnya. Rajin dan serius ya nak. Kepandaian Khairul melihat celah akan adanya peluang bisnis terasah dengan cepat di masa kuliah. Berapa kok? Makasih kok. Oh, loro. Ini fotokopi ini berapa? Memanfaatkan rekanannya, Khairul memulai usaha fotokopi sebagai bisnis pertamanya. Gua kasih lo pego aja lah. Gimana? 150. Iya. Dari pendapatan bisnis yang dikelolanya ini, Khairul membiayai kuliahnya hingga menghantarkan dirinya menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional dan meraih gelar dokter gigi di tahun 1987. Saya memulai usaha dari kampus. Kenapa? Karena di kampus itu saya ada. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa kontrol. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa pegang. Alih-alih menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, Khairul Tanjung memilih untuk menekuni dunia bisnis. Insting bisnis yang kuat menuntun dirinya merintis sebuah pabrik sepatu. Setelah 3 bulan terlunta-lunta dalam ketidakpastian, bisnis alas kaki miliknya ini mampu menggerakkan roda perekonomian dan berkembang pesat. Tahun 1994, Khairul memilih untuk meninggalkan rekanan dan industri yang tengah digelutinya itu. Khairul Tanjung melangkah pasti seorang diri merintis impiannya menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri. Di tahun yang sama, 1994, Khairul Tanjung menempatkan hatinya pada seorang gadis yang telah 2 tahun dekat dengannya. Dialah Anita Ratnasari, seorang biduan cantik adik kelasnya semasa kuliah.
Latar belakang keluarga yang berbeda membuat rumah tangga yang dijalani Khairul bersama Anita terasa berwarna. Peran Anita sebagai seorang istri begitu besar dalam mendorong keberhasilan Khairul. Tak pernah sedikit pun Anita mengeluh akan kebiasaan Khairul yang kerap tenggelam dalam pekerjaannya. Di lubuk hatinya yang terdalam, Anita yakin suami terkasihnya Khairul melakukan yang terbaik untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Sebuah perubahan besar terjadi di tahun 1996. Kelahiran putri pertamanya, Putri Indasari, yang bersamaan dengan keluarnya keputusan kepemilikan Bank Mega atas namanya, menjadi berkah bagi keluarga kecil Khairul Tanjung. Meski kesibukan kerap menyita sebagian besar waktunya, namun saat di rumah, Khairul tak segan-segan turun langsung merawat anak-anaknya. Tak hanya seorang eksekutif bisnis yang piawai, Khairul Tanjung juga seorang sosok ayah yang hebat untuk kedua anaknya, Putri dan Putra. Saat senggang bersama kedua buah hatinya ini adalah saat-saat yang paling berharga dan selalu dinanti oleh Khairul. Berkat kasih sayang, dukungan dan perhatian dari istri dan kedua anak tercinta inilah, Khairul Tanjung kian termotivasi untuk terus melangkah maju. Semangat selalu menyala-nyala. Begitulah Khairul Tanjung. Sebagai seorang pengusaha, visioner, dan juga ketua Komite Ekonomi Nasional, setiap keputusan dan pergerakan Khairul kerap melahirkan inovasi yang mengguncang. CT Corp adalah bukti nyata buah manis dari kerja keras dan pemikiran bisnisnya yang cemerlang. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengawasi dan memberi motivasi bawahannya agar kompak dan memiliki esprit de corps. Proud terhadap the company di mana dia bekerja, work, ya. Bangun spirit of militancy. Ya. Coba bayangkan, karena militan teroris mau bom bunuh diri, dia mau mati untuk tujuannya. Itu militan. Ya. Itu militan yang negatif. Kita mau militan yang positif. Dia nggak perlu mati buat perusahaannya. Saya nggak perlu minta sampai saat itu, sampai begitu. Cukup setengah mati aja. Tak sekedar berorientasi pada keuntungan semata. Keputusan demi keputusan yang dibuat Khairul didasarkan pada cita-cita besarnya membentuk Indonesia baru menuju ke arah yang lebih baik. Kita siap untuk menyongsong masa. Penghujung tahun 2011, Globe Asia menobatkan Khairul Tanjung sebagai Man of the Year. 30 tahun sudah Khairul bergelut di dunia bisnis. Kerja keras dan konsistensinya berhasil mengembangkan payung CT Corp sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Namun Khairul tak akan pernah lupa dari mana dirinya berasal. Ia membangun CT Foundation, sebuah yayasan yang menampung dan mendidik anak-anak kurang mampu namun memiliki potensi. Kepeduliannya ini semata-mata ditujukan untuk mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Satu hal yang Khairul selalu ingat, kesuksesan yang diraihnya ini tak terlepas dari doa dan dukungan sang ibunda terkasih Halimah. Dari Halimahlah Khairul belajar arti sebuah perjuangan hidup. Dari Halimah jua, Khairul membangun mimpinya. Baginya, ibu adalah permata yang selalu ia simpan di lubuk terdalam hatinya. Setiap doa dan langkahnya, ia persembahkan bakti yang paling tulus untuk ibunda tercinta. Sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Khairul Tanjung. Dan langsung saja kita akan mendengarkan kisah dari Bapak Khairul Tanjung. Dan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya. Apa kabar Bapak?
Alhamdulillah sehat, baik, dan waras. Pak, apa rasanya Pak sebagai seorang yang memiliki garis keturunan Sumatera Utara, balik lagi ke tanah Sumatera Utara, apa rasanya Pak? Ya, alhamdulillah ya, ini udah lama juga saya nggak ke Medan. Ya, terakhir saya ke Medan mungkin sudah berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? Berapa? Tahun lalu, sudah setahun saya nggak ke Medan. Jadi alhamdulillah gitu bisa balik lagi ke Medan. Tapi Ramadan kemarin saya pulang kampung. Ya, saya sempat ke Tapanuli Tengah, saya balik ke Sibolga, ke Sorkam, ke Barus. Ya. Jadi Ramadan kemarin baru dari pulang kampung. Pulang kampung ya Pak ya. Tentu pada bangga ya dengan Bapak Chairul Tanjung, tidak hanya anak Medan saja Pak, tapi tentunya masyarakat Indonesia ya. Pak, saya ingat ada kata-kata yang Bapak pernah sampaikan kepada karyawan, kepada tim yang Bapak pimpin. Bapak mengatakan kalau orang harus gagal, kita harus berhasil. Kalau orang harus berguguran, harus mati, pastikan kita matinya yang paling terakhir. Ini sebuah jiwa pejuang yang Pak CT miliki. Apakah sebetulnya prinsip ini Pak adalah prinsip yang Bapak bawa dari awal sekali memulai karir, meniti karir, memulai usaha dan mengembangkan usaha sampai titik saat ini Pak CT? Ya, terima kasih. Jadi untuk adik-adik semua, anak-anakku, jadi pada filosofisnya saya jadi pengusaha itu betul seperti Pak Wali Kota sampaikan, itu karena terpaksa. Ya. Jadi orang tua saya itu awalnya adalah wartawan. Ya, dan kehidupan wartawan pada zaman itu tidak sebaik wartawan pada zaman sekarang. Ya, kehidupannya relatif sangat sederhana. Nah, ibu saya ibu rumah tangga, tadi sudah ada ceritanya bahwa saya itu masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jadi saya ini dokter gigi yang tidak pernah praktek. Ya, jadi kalau mau berobat gigi sama saya boleh cabut 1 dapat 2. Ya. Nah, jadi tadi sudah ada di tayangan tadi bahwa saya itu masuk harus membayar uang kuliah. Uang kuliahnya waktu itu murah sekali, 1 tahun 45.000. Tapi tambah uang jaket, uang mapras dan lain sebagainya itu jadi 75.000. Nah, itu pun 75.000 bisa dibayar dengan ibu saya menggadaikan kain halus. Orang-orang dulu itu kalau yang kaya tentu nyimpannya emas. Tapi kalau yang tidak kaya itu biasanya punya kain halus yang dipakai untuk event-event khusus, ya, apakah pernikahan, apakah kematian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi, dia menggadaikan, dan setelah saya masuk, saya baru tahu bahwa uang itu didapat dari menggadaikan. Jadi oleh karenanya saya bersumpah pada diri saya sendiri, untuk mulai saat itu saya tidak akan pernah minta uang dari orang tua saya lagi. Itu sebenarnya adalah momentum. Ya, momentum di mana sejak saat itu saya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya, itu harus bisa survive. Ya, apapun saya lakukan. Ya, apapun saya lakukan untuk saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Jadi kalau tadi bicara ada planning, ada A, I, U, E, O, itu sudah kalau orang sudah sampai ke level tertentu. Kalau orang baru memulai, ya, tidak ada pilihan lain kecuali itu, mulailah, beranilah memulai
Jadikanlah kemulaian itu sebagai tujuan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus surviving. Ya. Kegagalan itu tidak ada rumusan di dalam orang yang ingin berhasil. Ya, karena kalau gagal berarti itu adalah kematian. Ya, jadi tidak ada pilihan buat gagal. Sehingga yang harus dilakukan adalah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus berhasil. Ya, nah itu spirit yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan. Ya, kalau spirit itu tidak ada, jangan pernah jadi wirausahawan. Ya, karena kewirausahaan tidak ada istilah gagal. Bahwa kegagalan pasti didapat oleh semua orang. Ya, tetapi kegagalan itu bukanlah batu sandungan. Tapi kegagalan adalah sebuah learning proses belajar untuk berhasil. Orang bijak bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau dia mau belajar dari kegagalannya. Ya, jadi itu. Untuk belajar tadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki Iya. gitu ya Pak ya. Tetap harus ada semangat juangnya, tadi spiritnya luar biasa Pak Cete, kita diingatkan kembali ya untuk bisa punya spirit sebagai seorang pejuang ya. Oke, Bapak kita izin langsung aja ya buka tanya jawab karena saya yakin banyak banget yang pengen langsung bertanya. Ini sekali lagi adalah sebuah kesempatan langka, kita cari yang paling semangat ya Pak ya. Boleh, Mas yang baju putih. Sebentar. Ini tadi ada yang nyamperin saya. Oke. Namanya Cantika Asara Arahab dari SMKN 1 PSD. Ada orangnya? Ada Pak. Ada. Nah dia bilang mau bertanya Bapak pada sesi pertanyaan kenapa saya sangat ingin dan saya sudah mempersiapkannya sedemikian lama katanya. Wow, tepuk tangan. Silakan maju dulu tuh. Kesempatan pertama, langsung saja. Silakan. Memang anak Medan ini semangatnya luar biasa Pak ya. Curi start duluan ini, tapi mantap kali memang. Oke, langsung silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Khairul Tanjung. Di sini perkenalkan saya Cantika Azahra Harahap dari SMK Negeri 1 Percut Seituan. Konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, saya di sini ingin mempertanyakan Pak, karena saat ini saya sedang mencoba merintis ataupun membangun bisnis laptop sendiri. Nah, tapi di tengah itu, di tengah membangun bisnis laptop, saya juga berorganisasi dan sekolah. Alhamdulillah di sekolah dapat juara umum 1. Nah, karena hal tersebut, saya udah coba bikin bisnis plan. Sudah buat rencana bisnis, sudah ngiklankan di Instagram gitu kan Pak. Alhamdulillah sudah terjalankan dan lumayan banyak yang udah beli teman-teman SMK. Nah, tapi Pak, keresahan saya itu saya kesulitan mengatur prioritas. Kadang saya sudah bikin plan tentang bisnis, tapi plan bisnis itu nggak terjalankan, nggak terrealisasikan karena saya kesulitan mengatur prioritas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak caranya mengatur prioritas agar generasi muda seperti saya bisa mengatur antara sekolah gitu. Jadi gimana sih caranya mengatur prioritas antara sekolah, organisasi, dan bisnis agar input dan outputnya itu bisa maksimal terrealisasikan dan long term, jangka panjang. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita langsung buka 2 ya. Tadi Masnya yang paling semangat
Di awal tadi sempat ditunjuk. Oke, boleh. Yang itu, yang kotak-kotak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirafi Putra Andika dari Sekolah CT Arsa Foundation. Teruntuk Pak Khairul Tanjung, saya ingin bertanya Pak, apa hal memotivasi Bapak dalam membuat sekolah CT Arsa Foundation? Apa ya? Oke, makasih. Satu lagi Pak. Bapak yang depan coba. Oke, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Saya Mawardi, pengusaha dari Aceh. Pengusaha? Pengusaha dari Aceh. Saya Pak Khairul Tanjung, temannya Bang Jufli. Saya mengikuti perkembangan Bapak lewat anak singkong. Saya ikutin Pak. Nah, saya terakhir nonton di TV acara Bapak, ada sesuatu yang menarik sama saya. Bapak katakan di zaman sekarang pengusaha harus pintar beradaptasi. Oke? Saya dulu kerja di Medan ini 3 tahun di PT Mopoli Raya sebagai asisten kebun. Nah, waktu pertama saya keluar dari PT itu, dari zona nyaman itu, saya tuh nekat Pak. Saya nekat dirikan perusahaan. Perusahaan itu PT Prapen Prima Mandiri, kontraktor. Dan saya dalam 20 tahun kontraktor comeback kembali ke kebun. Saya sudah punya kebun dan pabrik sekarang di Aceh. Tapi saya nggak mau sendiri. Saya pingin teman-teman kayak saya, juga teman-teman kayak Pak Jufli. Jangan Pak Jufli sendiri aja, jangan Mawardi aja. Karena Pak gini, hambatan terbesar yang saya rasakan sekarang, oke nekat, oke sungguh-sungguh. Tetapi hambatan besar sekarang adalah masalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini menjadi hambatan besar bagi kami sekarang Pak, karena tidak melahirkan iklim usaha yang sehat, ini menjadi masalah. Saya tahu Pak CT dekat dengan kekuasaan, dan saya tahu Pak Prabowo gigih sekali ingin mengembangkan dunia usaha di Indonesia ini. Dan alhamdulillah kepercayaan bank siap mendukung kami. Seperti saya dengan Mandiri dari Exim 30 tahun. Saya, Pak Aquarius kemarin itu guru saya waktu di Exim. Nah, yang menjadi titipan saya sebagai pengusaha Aceh Pak, Bapak dengan dekat dengan kekuasaan, saya ingin kepastian hukum agar iklim usaha berkembang di Aceh itu. Jangan Aceh itu jadi daerah termiskin di Sumatera sepanjang masa. Itu titipan saya buat Pak Khairul, karena Bapak dekat dengan kekuasaan yang saya lihat. Dan jalur Bapak tadi sudah kami banggakan, kami sangat bangga sebagai orang Sumatera punya Bapak seperti Pak Khairul Tanjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya mohon maaf mesti nanya dulu nih karena suara di sini tidak sama seperti suara di bawah. Jadi saya Oke, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan, saya sengaja minta 3 pertanyaan supaya sekaligus menjawabnya.
Jadi yang pertama untuk adik, pertanyaannya ini dia punya bisnis pada saat dia masih sekolah. Dan bisnisnya lumayan berkembang, walaupun hanya konsumennya adalah teman-temannya. Nah, gimana cara dia membagi waktu, membagi prioritas. Jadi untuk adikku, anakku ini ya, saya mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Karena Anda sudah melakukan itu lebih cepat daripada waktu saya melakukan. Saya melakukan itu waktu saya kuliah tingkat 1. Walaupun dari SD saya sudah berjualan, tapi itu sifatnya adalah ibaratnya itu bukan kewajiban. Tapi Anda sudah melaksanakan pada waktu Anda SMA. Jadi Anda lebih cepat dari saya. Insya Allah Anda bisa lebih sukses dari saya nantinya. Nah, soal bagaimana membagi waktu, membagi prioritas, tadi saya sudah katakan, kalau mau berhasil harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pertanyaannya, apa ada yang harus dikorbankan? Tidak ada. Anda harus sekolah dengan baik, lulus dengan nilai istimewa, dan usaha Anda juga harus sukses. Berarti apa? Ada pengorbanan di dalamnya. Apa pengorbanannya? Waktu, tenaga, pikiran. Ya, mungkin Anda gak punya waktu main, mungkin waktu tidur Anda kurang, ya, mungkin Anda tidak punya waktu untuk scrolling TikTok, ya. That is the life, ya. Nggak ada kesuksesan secara persuma, ya. Tadi sudah ada di film itu. Kesuksesan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Dia harus diperjuangkan, ya. Tidak mudah, ya, dengan keringat, ya, air mata, sometimes perlu juga dengan darah. Jadi untuk anakku tadi tidak ada ya prioritas. Dua-duanya prioritas dan Anda harus rela berkorban untuk kesuksesan Anda. Ya. Nah, untuk anakku dari CT Arsa Foundation, ya, motivasi dan why, ya, saya meng-create CT Foundation itu, ya. Jadi yang pertama sejarahnya, ini kebetulan ada beberapa orang Aceh di sini, ya. CT Foundation itu didirikan pertama pada waktu terjadinya tsunami, ya, di Aceh. Pada waktu itu, ya, saya melihat begitu banyak korban luar biasa, begitu banyak anak kehilangan orang tua, ya, sehingga tergeraklah hati saya untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, waktu itu saya telepon sahabat saya, ini namanya Pak Jufli Bahruni, ada di sini, orang Aceh. Ya. Saya telepon, dia lagi umroh dengan almarhum Pak Ibrahim Rishad. Saya telepon, Fli, ini ada begini. Ya, ini saya mau bangun rumah, ya, penampungan untuk korban tsunami Aceh. Lalu saya tanya, sebaiknya bikinnya di Aceh atau di Medan? Beliau sampaikan lebih baik di Medan setelah berkoordinasi dengan almarhum Pak Ibrahim Rishad. Kenapa di Medan? Karena pada waktu itu orang-orang Aceh khususnya anak-anak itu kena trauma luar biasa. Akhirnya kita bangun rumah anak madani. Tadi Pak Bupati bangga betul, dia bilang sekolah itu ada di Deli Serdang. Sebenarnya itu ya medan-medan pinggir lah, gitu ya. Nah, jadi itu dibangun. Lalu pada waktu itu hanya rumah penampungan, belum ada sekolahnya. Jadi mereka disekolahkan di luar. Lalu bertransformasilah rumah anak madani itu menjadi sekolah unggulan. Nah, akhirnya ya sekolah unggulan itu orang Acehnya sudah lulus semua, sudah alhamdulillah sudah sukses. Tadi saya ketemu salah satu Ananda Burhan, masih ada di sini Ananda Burhan, ya,
dia lapor tadi kepada saya bahwa dia sekarang sudah bekerja, sudah sekian lama bekerja di BPKP, ya, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. Dan dia lapor tadi sama saya bahwa dia baru mendapat beasiswa, ya, untuk melanjutkan masternya di Cina. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi fungsi daripada Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation ini tidak lain adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kenapa? Karena saya merasakan dulu, saya tinggal di Gang Abu dulu di Jakarta, tadi udah rumah petak itu, yang WC-nya di luar rumah, ya, pakai seng, kalau berdiri itu kelihatan segini, ya, sengnya juga bolong-bolong bisa ngintip gitu, bukan dari luar, dari dalam bisa ngintip keluar, gitu, ya. Nah, alhamdulillah di kampung itu, ya, yang sukses artinya bisa keluar dari jeratan kemiskinan itu cuma keluarga saya. Kenapa? Karena keluarga saya mengutamakan pendidikan. Orang paling sukses kedua, ya, di kampung itu, alhamdulillah masih jadi supir saya sampai hari ini. Ya, jadi disitulah saya berprinsip untuk memutus mata rantai kemiskinan tidak bisa tidak hanya dengan melalui pendidikan. Itulah yayasan ini dibangun dan alhamdulillah sekolah CT Arsa Foundation, sekolah unggulan ini sudah 2, satu di Medan ini dan satu lagi di Solo, tepatnya di Sukoharjo. Ya. Dan kami telah meluluskan ribuan orang dan alhamdulillah juga lulusan-lulusannya hampir seluruhnya diterima di top university di Indonesia, bahkan top university di dunia. Ya. Dan tentu saja kita berharap, dan ini 100% siswanya adalah orang tidak mampu, bahkan pada desel 1 ibaratnya kalau dalam istilah di pemerintahan kita, ya. Dan 100% bukan cuma biaya pendidikan, karena ini boarding, biaya hidupnya pun ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Nah, lalu untuk kawan dari Aceh tentang kepastian hukum, ya, ini kalau bicara soal kepastian hukum, ini masalah yang nggak pernah selesai di Republik ini, ya. Jadi tentu kepastian hukum itu, Bapak, selalu diikuti yang namanya dengan 2 hal. Yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat, yang kedua tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau kita melihat negara-negara yang pendidikannya sudah makin baik, pasti kepastian hukumnya makin baik. Pasti juga kesejahteraan masyarakatnya juga semakin baik. Ya, jadi kita tidak bisa menuntut kepastian hukum itu sekarang standarnya sama dengan Singapura misalnya. Ya, jadi kita ini harus pintar. Kalau dunia usaha itu kan harus agile. Ya, agility. Apa itu agile? Ya, nggak gampang patah, nggak gampang nyerah, nggak ada matinya kalau orang Betawi bilang. Ya, jadi kita harus juga bisa survive di dalam era kepastian hukum yang masih belum sempurna seperti di negara kita. Ya, jadi kalau kita menuntut kesempurnaan, ya, saat ini is impossible. Ya, itu bedanya pengusaha dengan yang bukan pengusaha. Kalau pengusaha dia bisa hidup di era apapun, ya, dia nggak boleh mati di era apapun, karena dia punya sifat yang namanya agility, dia punya sifat yang namanya adaptation, ya, dia bisa hidup. Kalau ikan dia bisa hidup di air asin dan dia bisa hidup juga di air tawar. Itulah pada dasarnya dunia usaha. Jadi kita tentu berharap pendidikan kita makin baik, kesejahteraan kita juga makin baik, insya Allah kepastian hukum kita pun akan juga semakin baik. Jadi itu barangkali yang ingin bisa saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa.
Oke, ada yang siap bertanya Pak di room? Kita buka dulu. Oke. Jadi sebelum buka pertanyaan lagi, ya, saya ingin kasih the way, ya, jalan, the way, bagaimana seorang CT bisa sampai seperti ini. Ini adalah proses akumulasi, namanya pengetahuan, yang namanya pengalaman, yang namanya kesandung-sandung, kepentok-pentok semua segala macam. Dari mulai saya usaha sampai hari ini tidak kurang dari 44 tahun. Jadi kalau pegawai saya udah pensiun khususnya. Tapi karena pengusaha nggak bisa pensiun sampai akhir hayat itu kita kembali ke ini. Itu prinsipnya pengusaha. Kalau orang bekerja ada pensiunnya. Kalau pengusaha tidak akan pernah ada pensiunnya sampai kapanpun. Ya. Oke, bisa ditayangin untuk CTW-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah CTW. Ya. Nah, kalau ini Anda semua adik-adikku, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan ini dengan baik, insya Allah ini adalah jalan terbaik untuk Anda bisa seperti CT dan bisa menjadi lebih sukses. Saya bacakan satu-satu. Ya. Yang pertama, memulai usaha dengan niat baik. Ini apapun, pekerjaan pun kalau Anda bekerja, ya, mau berusaha, mau apapun, mulailah dengan niat yang baik. Karena niat yang baik itu adalah the key word, ya, kunci utama untuk Anda bisa sukses. Anda mau bekerja, Anda mau berusaha, ya, mulailah dengan niat baik. Karena agama kita mengajarkan mulailah dengan niat yang baik. Ya. Yang kedua, baca dan tangkap peluang. Jika tidak ada, ciptakan peluang. Apa artinya? Kalau Anda mau jadi seorang wirausahawan atau seorang birokrat yang hebat, yang sukses, ya, Anda harus bisa namanya membaca peluang. Peluang ini penting, Bapak Ibu sekalian. Bisa membacanya penting. Kalau orang tidak bisa membaca peluang, bagaimana dia bisa nangkepnya? Ya. Peluang itu ada di mana-mana. Adik-adik yang tadi, ya, Ananda yang sekolah sudah bisnis komputer dengan temannya, dia mulai dari teman-temannya, lingkungan terdekat. Artinya apa? Dia bisa membaca peluang dan menangkapnya. Pertanyaannya, kalau kita lihat baca nggak ada, gimana? Ciptakan peluangnya. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk anak-anakku paling penting. Selalu bicara, Pak, saya nggak punya modal, gimana berusaha? Ya, saya harus katakan bahwa modal bukanlah segalanya. Uang bukanlah segalanya. Saya memulai tanpa uang. Karena tadi udah ada di film, jadi saya waktu itu masuk Fakultas Kedokteran Gigi, ya. Dosen waktu itu kan seperti wakil Tuhan di dunia. Kalau dia perintah, kita harus penuhi. Nggak bisa bantah, nggak bisa apa-apa. Zaman itu. Kalau sekarang sudah berbeda. Ya, jadi dia kasih buku praktikum, dia bilang Anda semua harus punya buku asisten praktikum seperti ini. Ya. Nah, biasanya itu teman-teman tuh datang satu-satu ke tempat cetak itu, ke tempat fotokopi cetakan, itu dihargai di sana Rp500.000. Saya punya teman yang punya percetakan hand press kecil gitu yang cuma modal cetek gitu. Saya datangi dia, saya perlu ini. Harganya dia bilang berapa, saya cetak 100 berapa, 150. Ya. Lalu saya datang ke teman-teman saya bilang siapa yang mau beli ini 300? Ya. Semua beli, kenapa? Karena hanya orang gila yang saya tawarin 300, dia mau beli 500 di depan. Nah, semuanya pesen. Ya, saya dapat 15.000.
Ya, 15.000 pertama yang sangat luar biasa untuk hidup saya dan menambah kepercayaan diri, I can make it money. Jadi itu penting, pertama bisa bikin uang. Jadi saudara-saudara sekalian, uang bukan modal utama. Jangan pernah mengeluh, nggak punya uang, nggak bisa kerja, nggak bisa berusaha. Yang keempat, ini penting, buy the future with the present value. Membeli masa depan dengan harga sekarang. Artinya apa? Kita harus tahu ke depan itu trennya seperti apa. Kalau kita tahu tren ke depan seperti apa, kita belinya sekarang, kita buatnya sekarang, maka kita akan bisa dapetin keuntungan yang luar biasa. Karena kalau belinya sekarang, orang belum tren jadi murah. Kalau belinya nanti pada saat viral, pada saat hype jadi mahal. Betul? Ya, jadi buy the future with the present value. Ini dalam ilmu ekonomi penting juga. Kalau kita bisa membaca tren, ya, ini nanti ekonomi Indonesia akan seperti ini, ya. Kalau kemajuannya luar biasa, pertumbuhan luar biasa, domestic consumption-nya tinggi, maka investlah sekarang. Maka Anda akan menerima benefitnya pada saat itu masuk kepada kita. Yang kelima, nah ini, jadikanlah kegagalan sebagai sahabat baik. Orang seringkali gagal terus nyerah. Kalau sekarang anak-anak Gen Z bilang generasi galau. Ya, kalau gagal nyender, nangis, bersedih-sedih. Itu tanda-tanda Anda tidak akan pernah sukses. Ya, orang sukses selalu menjadikan kegagalan itu adalah pelajaran berharga. Gimana caranya? Saya gagal. Oh, gagalnya karena apa? Karena A. Besok jangan pernah bikin A lagi. Ya. Gagal lagi, cari lagi kenapa? Oh, gagalnya karena B, hilangi B. Sampai semua penyebab kegagalan kita bisa eliminasi, maka kegagalan itu tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Tapi itu butuh waktu yang panjang untuk bisa memahami itu. 6. Kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin, dan perfeksionis. Ya. Ini adalah hal yang kelihatannya easy to say, but not easy to do. Mudah diucapkan, tidak mudah dilaksanakan. Ya, kerja keras. Orang kerja keras saja belum tentu berhasil, apalagi nggak kerja keras. Pantang menyerah, kalau kita pantang menyerah gimana? Tadi saya udah bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, detail. Nah, orang bijak, orang pintar bilang the devils itu ada pada detailnya. The devils is in the detail. Ya, jadi setannya itu ada pada detailnya. Jadi kita tuh harus detail. Tidak kompromi terhadap hasil akhir. Ya, udah jadinya cuma begini ya udah gitu. No, we have to do perfect. Ya, Pak Purbaya tahu persis ya bahwa ini adalah LPS Festival pertama. Ya, saya kan sebenarnya cuma perintah-perintah saja. Tapi karena ini yang pertama harus dipastikan berhasil sehingga apa? Saya pun mengontrolnya setiap hari dengan detail. Ya. Kenapa? Karena nggak boleh gagal, nggak ada itu kompromi terhadap hasil akhir. Gitu, nggak ada cerita. Ya, jadi segala sesuatu itu, walaupun waktunya singkat waktu itu gitu ya, nggak ada pilihan lain, harus berhasil. Ya, jadi itu ya tidak ada kompromi, disiplin dan perfeksionis. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah keyword. Intuisi adalah suatu yang rasional. Ya, intuisi itu adalah akumulasi dari semua pengetahuan yang kita dapat dari baca, dari ruang kelas, dari diskusi, dari pengalaman, itu masuk semua ke dalam otak kita dan dengan latihan yang bagus itu bisa menjadi sebuah intuisi. Ya. Ambil keputusan, cari solusi dan bukan masalah. Orang kita itu seringnya ya kalau ada masalah muter jadi masalah nggak beres-beres itu masalah. Ya, kalau ada masalah
Udah masalah udah datang, nggak bisa diapa-apain. Ya, cari solusinya, gitu. Buat keputusan. Tapi orang Indonesia karakternya kalau ada masalah muter aja di masalah. Kenapa nih bisa begini? Kenapa bisa begini? Itu 2 bulan, 3 bulan nggak beres itu urusan cari masalahnya. Ya. Nah, 9, pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Ya, nah jadi pragmatisme itu selalu yang berhubungan dengan kepentingan, baik pribadi, ya kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Idealisme ya biasanya itu menyangkut tata nilai untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan jangka panjang, sustainability, ya itu bicara tentang idealisme. Tentu saya nggak bisa bilang, oh yang penting itu idealisme jangka panjangnya, jangka pendeknya dikorbankan. Pentingnya bangsa dan negara, pribadinya nggak perlu, nggak juga, pasti juga kagak jalan itu, ya. Jadi harus seimbang. Nah, 10. Jadi kita harus mulai dengan niat baik, lakukan segala sesuatu itu dengan effort yang luar biasa, itu nomor 2 sampai nomor 9. Nah, kalau itu semua sudah, niatkanlah apa yang kita lakukan itu tidak lain adalah untuk mencari keberkahan Tuhan. Ya. Jadi itu inti daripada kehidupan. Dimulai dengan niat baik, ya. Lalu kerja kaki jadi kepala jadi kaki dengan segala macam poin 2 sampai 9 tadi. Ujungnya ya, semua yang kita lakukan itu tidak ada lain adalah untuk mencari keberkahan Tuhan. Insya Allah kalau ini dipegang, ya ini adalah kunci sukses untuk Anda sekalian. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Ini esensinya ya Pak ya, udah pengalaman begitu banyak ya Pak ya, udah jatuh bangun berkali-kali. Tadi esensinya udah dirangkum oleh Bapak Chairul Tanjung untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Dan saya bisa pastikan nih Pak, tadi poin nomor 6 bener banget ya Pak ya. Poin nomor 6 ini kita pokoknya bisa jamin itu betul-betul tadi dilakukan oleh Pak CT ya Pak ya. Nah oke, kita buka lagi Bapak izin untuk sesi tanya jawab. Kita kasih kesempatan yang di atas ya teman-teman ya. Yang di room 1. Oke, nanti kita di ujung 1. Oke, pertama ya. Nanti habis itu kita pindah ke room di atas. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Chairul Tanjung yang terhormat. Saya Robi Rizky dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Izin Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana cara biar kami para mahasiswa di sini Pak, tercipta motivasi yang besar seperti Bapak dan menginspirasi seperti Bapak untuk menjadi mahasiswa yang ketika nanti kami lulus dari wisuda dan S1 kami ingin menjadi berkarir di dunia kewirausahaan dan tidak menjadi budak korporat. Karena dari yang saya lihat teman-teman saya itu targetnya ingin menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar. Sementara peluang besar kita untuk mendukung Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan wirausahaan muda yang sukses di Indonesia bahkan di kancah internasional Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Ayo, saya mau mahasiswa lagi. Pak, di belakang, izin, udah ada. Oh iya, itu, silakan. Oke, ini udah ya. Oke. Yang mahasiswa lagi, mahasiswa. Oke. Ya, silakan Mbak. Mahasiswa ya. Ya, Mbaknya boleh. Oke. Ya, tolong. Kalau orang Medan kakak nyebutnya ya. Kakak boleh Kak. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Anissa Putri Indriana berasal dari Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi Bapak. Jadi Pak, pertanyaan saya begini. Saya kalau tidak salah pernah membaca kalau Bapak pernah membuka usaha yang tadi ditampilkan di TV, usaha sepatu ekspor yang Bapak bangun bersama 3 teman Bapak.
Kalau saya tidak salah membaca demikian Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah memang usaha yang dibangun bersama teman itu tidak akan sukses? Karena saya baca pada akhirnya Bapak juga mundur dari usaha tersebut. Nah, itu pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan yang kedua, dari usaha itu saya lihat Bapak memulai modalnya itu dengan meminjam uang ke bank. Nah, apakah memang saya juga seorang mahasiswa yang nantinya juga ingin membuka usaha, namun tantangan terbesar yaitu modal, walaupun tadi ada di poinnya itu disampaikan kalau memang uang itu bukan segalanya. Apakah memang kita harus senekat, sebrutal itu untuk meminjam uang ke bank Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bagus. mahasiswa yang di sana. Coba. Oke, Masnya ya Pak ya. Abangnya. Iya, silakan. Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk Bapak Khairul Tanjung. Perkenalkan Pak, nama saya Madeska Uli Tampu Bolon. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan kehutanan. Izin Pak, saya ingin memberikan pertanyaan seputar perubahan teknologi keuangan dan dampaknya pada industri keuangan Pak. Pertanyaannya, apakah Bapak optimis tahun depan kita bisa mencapai target GDP 5,4%? Soalnya bulan Mei lalu Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit dari 11-13% menjadi 8-11%. Kemudian saat ini surplus perdagangan kita tertolong oleh ekspor lemak minyak nabati, yaitu minyak sawit, setelah sebelumnya kita ditopang oleh komoditas batu bara selama bertahun-tahun. Saya khawatir kalau harga minyak nabati turun, surplus perdagangan kita mengecil, yang mana nanti bisa berdampak pada penurunan penerimaan pajak Pak. Terima kasih. Nah, bagus pertanyaannya. Ya udah nggak apa-apa, sekalian dirapel lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Susilo dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, pada saat Bapak memulai bisnis dan bisnis Bapak sedang tertekan, apakah indikator pertama yang Bapak perhatikan terlebih dahulu? Apakah itu harus kas, SDM, atau pangsa pasar? Lalu jika sebuah bisnis yang Bapak mulai itu sudah diambang kolaps, apakah lebih bijak menurut Bapak untuk menstrukturisasi, restrukturisasi, merger, atau justru menutup dan memulai ulang? Pelan-pelan ngomongnya Mas. Tadi Siap, Pak. SDM atau apa prioritasnya? Arus kas, SDM, atau pangsa pasar? Arus kas, SDM, atau pangsa pasar? Pangsa pasar, oke. Lalu untuk yang kedua, jika Bapak mulai bisnis sudah diambang kolaps, apakah menurut Bapak lebih bijak untuk restrukturisasi, merger, atau justru menutup dan memulai ulang? Dan jika Bapak di posisi Mas, pengusaha maaf, muda sekarang, boleh diulang lagi tadi yang kalimat terakhir, yang kedua. Jika Bapak memulai sebuah bisnis sudah diambang kolaps, apakah menurut Bapak lebih bijak untuk melakukan restrukturisasi, merger, atau menutup dan memulai ulang? Oke. Lalu jika Bapak berada di posisi pengusaha muda sekarang yang dengan modal terbatas, sektor apa saja yang akan Bapak pilih untuk tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi Bapak saat ini? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini komplit nih pertanyaannya semua. Keren-keren ya Pak. Dari yang pertama tadi, yang dari atas ya, dari atas, dari ruangan di atas, tentang biasanya para mahasiswa itu setelah lulus pengen bekerja. Ya, bekerjanya di perusahaan yang besar. Ya, itu adalah the most safety ya, action
ya, yang dilakukan oleh para lulusan perguruan tinggi. Nah, jadi apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Tapi saya harus mengingatkan, peluang kerja itu makin lama semakin kecil. Kenapa? Anda tahu kan sekarang kemajuan teknologi khususnya AI, Artificial Intelligence, telah bisa menggantikan begitu banyak pekerjaan. Ya. Saya contoh, di Bank Mega dulu karyawannya 14.000, betul ya Pak Kostaman? Ada di 16.000 malah, bukan 14.000, 16.000. Karena mayoritas itu berada di back office. Semua proses itu dilakukan secara manual. Ada komputer? Ada, tapi manual. Tapi dengan sistem, dengan AI dan lain sebagainya, sekarang karyawannya tinggal 6.000. Bayangkan, 16.000 menjadi 6.000, ya, bukan karena bisnisnya melemah, bisnisnya menambah, tetapi karena teknologi bisa mengambil alih pekerjaan itu. Nah, jadi kesempatan bekerja ke depan bukan semakin lebar, tetapi semakin kecil. Nah, oleh karenanya ya, tidak ada pilihan lain, Anda harus juga melihat peluang berwirausaha. Dan tadi Anda sebutkan Indonesia Emas, ya, peluang Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas kalau entrepreneurnya itu jumlahnya besar. Minimum 4% dari jumlah penduduknya, itu minimum, syarat minimum. Kalau mau lebih maju lagi harus 6%, 8%, bahkan 10%. Jadi mulailah berpikir untuk menciptakan lapangan kerja daripada melamar menjadi pekerja. Ya, jadi itu pada prinsipnya. Mudah tidak, Pak, bekerja kan safety, tinggal dapat gaji, ini segala macam. Tapi untuk ke depan saya mesti sampaikan, ya, mencari kerja bukanlah sesuatu yang mudah. Yang kedua tadi, ingatin saya dikit. Yang kedua, boleh tolong tadi yang kedua? Yang kedua si Mbak ya tadi ya. Iya. Soal Oh, yang usaha bertiga, Pak. Oh ya, soalnya karena Fakultas Psikologi. Jadi ceritanya tentang perilaku, ya. Pada dasarnya saya ingat di pertanyaannya sekarang. Usaha bertiga, kedua minjem uang. Nah, saya tuh mesti ya maklum faktor U. Ya, perlu di trigger gitu. Jadi untuk yang usaha betul, saya waktu itu sebenarnya mulainya usahanya sendiri. Usaha informal itu dimulai sendiri. Ya, dari tahun 81 sampai tahun 87 saya usaha sendiri. Apa aja serabutan itu. Ya, apa aja saya kerjakan. Ya. Nah, dari jadi kontraktor, jual beli mobil, ya, jual alat kedokteran gigi, apa aja saya kerjain lah pokoknya. Jual stiker, jual kaos, itu melakukan fotokopi, apa aja semua saya lakuin. Baru tahun 87 itu saya membuat pabrik sepatu. Ya, karena modalnya juga limited kan, nggak punya modal besar, maka saya berpartner dengan 2, terlalu tambah 1 jadi 3 kawan saya. Berkembang, industrinya berkembang, ya, dari 1 pabrik jadi 2 pabrik, jadi 3 pabrik, jadi 4 pabrik. Bahkan punya kawasan industri sendiri. Nah, waktu itu saya ingin memulai bisnis real estate dengan membangun proyek perumahan di Bandung. Nah, kawan-kawan saya masih muda sekali waktu itu.
kawan-kawan saya ini sudah jauh lebih tua. Mereka bilang, udahlah mau ngapain gitu loh, I don't want to ekspansi yang gimana. Jadi nggak ada pilihan buat saya akhirnya mulailah melakukan bisnis sendiri. Ya, sehingga teman-teman saya nggak ikut. Nah, singkat cerita, itu namanya perbedaan visi. Karena saya mau terus maju, karena masih muda, teman-teman saya karena udah senior, ya merasa udahlah cukup lah, mau ngapain sih gitu. Nah, dari sanalah saya mulai berkembang. Akhirnya saya tidak bisa lagi melanjutkan bisnis yang industri ini. Sehingga bisnis industri ini saya serahkan kepada teman-teman saya. Nah, sayangnya mereka tidak memiliki spirit dan jiwa dan lain sebagainya seperti CTW tadi. Sehingga akhirnya perusahaan yang mereka handle pelan-pelan menurun, akhirnya habis. Nah, sementara saya yang sendiri alhamdulillah pelan-pelan terus tingkat, akhirnya jadi besar. Jadi itu sebenarnya karena itu. Jadi pertanyaannya, bisalah kita berpartner? Bisa. Ya, salahkah kita berpartner? Tidak. Bisakah kita maju berpartner? Bisa. Ya, tetapi satu saat kalau ada perbedaan visi, ya, karena usia dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan hal yang seperti saya alami. Nah, soal pinjam uang, haruskah kita nekat minjem uang? Saya nggak pernah minjem uang dari tahun 81 sampai 87. Ya, nggak pernah. Jadi usaha tuh sendiri dulu, akumulasi dulu. Seperak demi seperak, 2 perak, terus akumulasi. Syaratnya satu, konsumsi kita harus lebih kecil daripada penghasilan kita. Ya. Jadi kalau kita konsumsi lebih kecil dari penghasilan kita, maka kita akan bisa mengakumulasi modal. Dan akumulasi modal itulah yang bisa membuat kita menjadi besar. Tapi kalau konsumsi kita lebih besar dari penghasilan kita, atau sama saja, ya selamat malam judulnya. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi buat saya itu untuk karyawan-karyawan saya semuanya tahu. Ya kalau gaya hidup mah nggak ada urusan, gitu. Itu nomor 20 dan lain sebagainya. Karena saya itu selalu pakai celana dan baju yang sama, gitu. Setiap minggu pasti berulang aja itu. Sampai hari ini bisa ditanya nih sama semua karyawan-karyawan saya. Jam saya 1, cincin saya udah dari SMA nggak ganti-ganti. Ya. Ya. Itu namanya ini ya. Pak Jufli Bahrun ini itu paling sering beliin saya baju sama celana. Karena dia tahu saya nggak pernah beli baju sama beli celana. Jadi seringkali dia yang beliin tuh. Gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa nolak, kalau nasabah pasti saya tolak sebabnya. Ya. Jadi itu. Nah, yang ketiga tadi ya soal yang target pertumbuhan ekonomi GDP Indonesia Pak, target 5,4 yang di tahun keempat. depan. Kenapa? Yang keempat tadi target pertumbuhan ekonomi. Kalau yang ketiga yang si Mbak soal yang target pertumbuhan Pak. Yang keempat tadi yang arus kas, SDM atau pangsa pasar. Iya, enggak itu yang keempat itu. Okay. Yang si Mbak boleh apa diulang lagi? tadi? Baik. Pancing aja Mbak, saya langsung ingat. Tentang apakah kita dapat optimis tahun depan kita bisa mencapai target GDP Pak 5,4%. 5,4%, oke. Ya, saya selalu bilang jangankan 5,4, 6% pun bisa. Kalau caranya bisa gitu. Ya. Jadi yang diperlukan bukan target pertumbuhannya, yang diperlukan adalah cara pencapaiannya. Ya gitu. Nah kemarin saya juga udah bicara waktu di sini ya, waktu di Surabaya, saya lupa, mungkin di sini. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu harus didrive ya oleh 3 faktor. Ya, faktor pertama itu adalah kebijakan moneter, faktor kedua kebijakan fiskal, faktor ketiga adalah sektor realnya tumbuh dan berkembang. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi itu basisnya
konsumsi rumah tangga paling besar, nomor 2 investasi, ya, nomor 3 itu cuma net ekspor import kecil itu. Ya. Nah, konsumsi itu bisa konsumsi rumah tangga, bisa konsumsinya pemerintah. Gitu. Ya, dan porsinya di laporan kuartal 2 kemarin 62% sekian itu konsumsi. Baik konsumsi rumah tangga maupun pemerintah. Nah, jadi untuk adik-adikku, anak-anakku ini, jadi kalau mau mencapai itu, tiga-tiganya harus dilakukan kebijakannya dengan baik. Moneter, ya, tentu Pak Yudi tadi kemarin udah cerita bagaimana namanya suku bunganya mesti dikontrol, namanya uang beredarnya mesti dikontrol untuk merangsang pertumbuhan. Alhamdulillah kemarin BI rate sudah turun menjadi 5%. Saya masih berharap bisa turun lagi tahun ini paling nggak 2 kali, dan tahun depan kalau situasi memungkinkan bisa continue diturunkan. Karena apa? Kalau suku bunga rendah, maka cost of fund bank juga rendah, maka kredit yang diambil oleh para pengusaha juga rendah. Sehingga apa? Orang daripada menabung karena bunganya kecil mending konsumsi. Daripada menabung, oh mendingan investasi gitu. Ya, tapi kalau suku bunga tinggi itu tidak bisa. Fiskal itu belanja negara. Belanja negaranya harus bisa mendorong namanya pertumbuhan. Kalau dicekek semuanya gimana bisa tumbuh? Ya. Sektor realnya, ya ini yang paling penting. Salah satu tadi sudah disebut namanya kepastian hukum. Ya, yang dibutuhkan sektor real cuma satu, environment. Ya, lingkungan yang baik untuk orang berusaha. Kalau lingkungannya baik, maka orang akan berusaha. Ya, prinsip pengusaha satu. Ya, nggak usah dibantu asal jangan diganggu. Itu prinsip pengusaha. Ya, nggak usah dibantu asal jangan diganggu. Ya, nah itu makanya akan tumbuh subur lah itu namanya. Gitu Dek. Ya, nah, kalau mau belajar tentang ekonomi, nah ini bagus nih pemahaman untuk memahami namanya rumusan pertumbuhan ekonomi tadi. Ya. Nah, terus yang keempat? Yang keempat tadi yang arus kas, SDM atau pangsa pasar, terus yang restrukturisasi, merger atau tutup. Yang pertama dulu ya, SDM atau pangsa pasar. SDM penting, pangsa pasar penting. Jadi dua-duanya penting, nggak ada yang prioritas. Seringkali kita itu ya suka mendikotomikan, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Padahal dua-duanya penting. Kalau dua-duanya penting, ya dua-duanya harus berjalan sering sejalan. SDM yang berkualitas penting, pangsa pasar penting. Bayangkan, kalau Anda punya SDM yang males, nggak berkualitas, pangsa pasarnya bagus, nggak jalan. Ya, Anda punya SDM yang bagus segala macam, pangsa pasarnya jelek, nggak ada pasarnya, nggak jalan juga. Ya, jadi dua-duanya jangan didikotomikan. Terus yang restrukturisasi, merger atau Nah, ini rumusan saya sebagai dokter gigi. Ya, ini rumusannya. Dokter gigi itu, saudara-saudara sekalian, dia itu ilmunya itu mengurus yang kecil sekali. Gigi itu kan kecil. Ya. Nah, dia berarti harus apa? Harus detail. Ya, nggak ada dokter gigi nggak detail tuh nggak ada. Ya, karena apa? Yang diurus kecil. Udah kecil, ada yang segala macam lebih kecil lagi dan sebagainya. Jadi itu rumusannya. Nah, prinsip dokter gigi apa? Mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Itu prinsip dokter gigi. Jadi kalau ada usaha yang bermasalah, ya coba perbaiki. Coba Anda ke dokter gigi, dia bor dulu, dia tambel lagi, nggak langsung dicabut, ya. Udah dalam nih bolongnya, udah tambah, masih dirawat saluran akarnya, ya. Karena apa? Prinsip dokter gigi itu adalah mempertahankan gigi selama pernidahan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dicabut. Nah, perusahaan juga sama. Kalau ada masalah, lakukan perbaikan. Apakah itu restrukturisasi, apakah itu merger, apakah apa bentuknya pun.
pertahankan perusahaan itu selama mungkin dalam mulut. Kalau udah nggak bisa diselamatkan, cabut, ya, likuidasi, tutup. Ya, nah kalau prinsip ini dipegang, ya termasuk LPS sama prinsipnya sebenarnya. Ya, kalau bank bisa selamatin dulu. Karena apa? Kerugian yang akan ditimbulkan lebih kecil. Tapi kalau udah nggak bisa diselamatkan, udah ini ya cabut, nggak ada cerita. Karena apa? Kalau dibiarin akan lebih besar lagi kerugiannya. Itu ya? Ya, betul. Cukup ya? Oke, kita masih. berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saya rasa cukup ya karena kelas kan kita mau mulai jam 4. Jadi adik-adikku, anak-anakku sekalian, ya, pesan dari saya ya untuk anak-anakku, untuk adik-adikku sekalian. Enggak ada yang mudah dalam kehidupan kita ini. Ya. Enggak ada yang mudah. Jadi kalau Anda cari jalan mudah itu enggak ada. Enggak ada kesuksesan di depan Anda kalau Anda cari jalan mudah. Ya. Semuanya pasti sulit, berliku, ya, dan kadang-kadang menyesakkan. Ya. Tapi itulah makna kehidupan. Ya. Itulah makna kehidupan untuk Anda bisa menjadi sukses. Saya mau kasih tips. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Betul? Jadi jangan jadi orang bodoh. Ya, harus jadi orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Betul? Karena pintar dia, tapi berhadapan sama orang licik ini nggak bisa menang dia. Tapi orang licik tidak pernah menang dari orang yang beruntung. Nah. Oleh karenanya, jadilah orang-orang yang beruntung. Gimana caranya orang beruntung? Kalau Anda itu agamanya Islam, cari di Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Anda akan menjadi orang yang beruntung kalau Anda melakukan A, B, C, D. Agama lain di kitab sucinya masing-masing ada semua. Ya, jadi itulah rumusan ya untuk Anda bisa sukses. Saya pekerja keras tapi saya nggak akan sukses kalau saya tidak jadi orang yang beruntung. Ya, gitu. Karenanya pesan saya, keberuntungan itu bukan dari kita. Keberuntungan itu dari yang di atas. Ya. Jadi untuk bisa jadi orang yang beruntung, ya, cari rahasianya yang di atas tadi. Ya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman semua, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Hairul Tanjung, Founder and Chairman CT Corp. Terima kasih Bapak, luar biasa kami ucapkan terima kasih tentunya untuk inspirational speech-nya. Pak Ceta izin kita mungkin akan menutup sesi Business Talk. Ini adalah sesi Business Talk yang terakhir ya untuk KPS Financial Festival 2025 di Kota Medan. Kita boleh mungkin Bapak foto bersama ya Pak ya. Jadi kita tolong berdiri teman-teman semua. Bapak Ibu mungkin boleh maju, Pak Purbaya izin Bapak bergabung di sini, Pak Didik. Pak Kostama, Pak Jufli, semuanya mungkin boleh bergabung maju di sini, Bapak. Kita akan foto selfie bersama untuk mengenang keseruan LPS Financial Festival 2025 di Kota Medan.